awal film diperlihatkan salju yang turun sangat lebat dan ada kereta yang berjalan di atas rel yang penuh salju. Di dalam kereta itu terdapat seorang pria, Hari dan juga Duri. Sepertinya mereka bersembunyi dari sesuatu. Tiba-tiba kereta mereka diserang makhluk. Makhluk itu sangat besar. Dia adalah makhluk serigala. Makhluk itu mengincar pria yang bersama Hari dan Duri. Dan benar, dia membawa kabur pria tersebut. Dia berjalan di atas atap kereta api, sementara kereta itu berjalan di jembatan yang berada di atas jurang yang dalam. Hari dan Duri menyusul mereka ke atap gerbong. Namun, apa yang dilakukan makhluk serigala? Makhluk itu melempar pria tersebut ke atas dan lalu menyerang Hari dan Duri. Kereta yang mereka naiki terguling dan makhluk itu membawa pria tadi yang tiba-tiba turun dari atas. Kemudian masing-masing dari gerbong itu meledak ke arah Hari dan Duri. Hari dan Duri berlari, namun kereta itu terbelah memanjang dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung Hari dan Duri selamat. Dan inilah Sinbi Apartment The Movie, The Dimensional Goblin and the Seven Words yang sudah lama kalian nantikan. Scenes kemudian berpindah kepada seorang goblin yang bernama Gibi. Gibi berada di sebuah taman yang disebut Taman Pohon Dunia karena Gibi bertugas menjaga 7 pintu dunia dimensi. Dia melihat Hari dan Duri yang ada di awal film dan juga Hari dan Duri yang lain pada dimensi yang berbeda namun sepertinya saling terhubung. Lalu Gibi memutuskan untuk pergi ke salah satu dunia di dimensi yang lain. Gibi lalu menggunakan kekuatannya dan membuka satu pintu dimensi dan melihat sebuah kacamata yang terjatuh sembari berkata, "Aku janji akan kembali, Kobi." Lalu Gibi masuk ke dalam pintu dimensi itu. Sampai di sini seru kan? Tarik nafas dulu. Sementara itu di dunia lain terlihat Duri yang melihat-lihat foto dirinya dan Hari ketika mereka masih kecil. Dia tertawa-tawa sendiri melihat foto dirinya dan Hari ketika masih kecil. Lalu Duri terlihat tertarik dengan salah satu foto, di mana di dalam foto tersebut terlihat Hari yang berfoto dengan dirinya di satu pantai. Hari mengenakan gelang yang terbuat dari kerang. Lalu dia meletakkan album foto itu di meja, kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Rupanya dia sedang asyik menikmati snack di sofa, lalu menonton televisi. Kemudian Hari datang dan melihat Duri yang tertidur dengan snacknya yang berantakan. Lalu Duri terbangun dan dimarahi oleh Hari. Hari menggerutu bagaimana rumah bisa berantakan sekali sementara ayah dan ibunya pulang terlambat. Duri kemudian berkata, "Salah sendiri kau datang terlambat." Untuk menghibur kakaknya yang dari tadi marah-marah, Duri ingin menunjukkan sesuatu. Duri lalu mengeluarkan gelang kerang milik kakaknya sewaktu masih kecil. Duri bertanya apakah kakaknya mengingat gelang itu, namun kakaknya terlihat lupa dan tidak ingat sama sekali. Duri menyuruh kakaknya untuk kembali mengingat-ingat lagi tentang gelang tersebut. Alih-alih tersenyum dan mencoba mengingat, kakaknya justru meledeknya karena dia masih belum mengingat tentang gelang tersebut dan justru menyuruh Duri untuk membuangnya. Duri terlihat marah dan kesal karena kakaknya menyuruhnya untuk membuang gelang tersebut. Di tengah pertengkaran itu tiba-tiba Sinbi muncul. Dengan panik dia mengatakan jika Kang Lim sedang melawan makhluk. Hari kemudian mengajak Duri untuk pergi dengan perasaan sedih dan kesal. Duri pun ikut pergi. Mereka telah sampai di tempat di mana Kang Lim dan Gembi sedang melawan makhluk. Terlihat Kang Lim berhasil mengalahkan makhluk itu. Makhluk itu menjadi serpihan-serpihan kecil yang berjajaran di jalanan. Duri, Hari, Gembi, dan Sinbi menghampiri Kang Lim. Kang Lim mengatakan dia datang ke sana karena merasakan adanya energi jahat. Sinbi terlihat mencium bau yang tidak sedap dari serpihan makhluk itu. Duri dengan kesal berkata, "Jika itu cuma makhluk, kita sudah sering menghadapinya. Kalau tahu seperti ini, dia akan diam saja di rumah dan tidak ikut pergi." Hari terlihat emosi mendengarkan perkataan Duri. Hingga puncaknya Hari berkata jika Duri adalah seorang yang idiot. Di tengah pertengkaran itu yang disaksikan teman-temannya yang lain, tiba-tiba makhluk itu muncul kembali dan menyerang Kang Lim. Hari mengajak Duri untuk menggunakan bola makhluk, namun Duri lupa di mana menyimpan bola makhluk miliknya. Hingga akhirnya dia menemukan bola makhluknya yang rupanya berada di dalam kantong bersama dengan gelang kerang milik Hari. Ketika mengambil bola makhluknya, gelang Hari terjatuh. Duri hendak mengambil gelang tersebut terlebih dahulu, namun kakaknya memanggilnya agar bisa dengan segera memanggil makhluk. Saat mereka berusaha menyatukan bola makhluk mereka,
bola makhluk mereka saling berbenturan dan menolak untuk disatukan, sehingga membuat Hari dan Duri terpental. Tentu saja hal itu membuat Gembi dan Simbi kaget. Sementara itu, Kang Lim masih berada dalam cengkraman makhluk tersebut. Apakah makhluk itu bisa dikalahkan? Sabar, kita lanjut. Makhluk itu berhasil menenggelamkan Kang Lim ke dalam tubuhnya. Lalu dia juga menyerang Gembi dan juga Simbi. Saat makhluk itu akan menyerang Hari, Kang Lim dengan sekuat tenaga berhasil membuat pedangnya melawan makhluk itu, hingga dia berhasil terlepas juga. Dengan kekuatannya, Kang Lim berhasil mengalahkan makhluk itu kembali. Makhluk itu terbakar dan lenyap. Mereka kemudian menghampiri Kang Lim dan berkata, jika mereka belum pernah melihat kekuatan Kang Lim yang seperti ini. Kang Lim mengatakan jika dia selama ini terus berlatih untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Hari merasa lega, namun dia masih bingung mengapa bola makhluk mereka tidak mau bersatu. Menurut kalian kenapa? Apakah ada yang tahu? Simbi mengatakan bola makhluk itu tidak bisa bersatu karena hati mereka tidak sejalan. Jika hati mereka tidak saling terhubung, maka bola makhluk tidak bisa bersatu. Bola makhluk itu bukan sekedar alat untuk memanggil makhluk, melainkan alat yang menghubungkan hati ke hati. Hari menjawab itu karena Duri yang tidak bisa sehati. Gembi berkata jika Hari terlalu keras kepala. Kemudian Duri terlihat kesal kembali. Hari kemudian mengambil gelang kerang yang terjatuh dan berkata, apa hanya karena gelang yang tidak penting itu maka pikiran Duri kemana-mana. Kang Lim mencoba menenangkan Hari, namun Duri sudah terlanjur kesal. Dengan menangis dia mengatakan dia sangat membenci kakaknya sambil berlari, meninggalkan tempat tersebut, kemudian disusul oleh Gembi. Hari kemudian memandangi gelang kerang yang berada di tangannya. Scenes berikutnya menunjukkan suasana kota yang mendung. Kemudian muncul makhluk wanita bersayap, disusul makhluk serigala. Sepertinya mereka berasal dari dimensi yang berbeda. Sementara itu, Duri sedang lahap memakan tteokbokki di salah satu restoran. Dia ditemani oleh Gembi. Gembi bertanya mengapa dia dan Hari sering bertengkar. Duri mengatakan jika kakaknya sangat keterlaluan. Namun Gembi menenangkannya dengan mengatakan, walaupun begitu kakakmu sangat menyayangimu. Duri lalu mengatakan juga kakakku tidak pernah memperhatikanku. Dia bahkan tidak tahu apa yang aku sukai. Dia juga lupa hal-hal penting dan juga janjinya. Pemilik restoran kemudian menyajikan sop ikan untuk Duri. Namun Duri mengatakan jika dia tidak memesan makanan itu. Pemilik restoran mengatakan jika biasanya dia datang bersama Hari dan Hari memesan makanan tersebut. Jadi dia membuatnya sambil tertawa. Tetapi karena mereka adalah langganan tetap di sana, oleh karena itu makanan itu digratiskan. Duri kemudian mengucapkan terima kasih. Pemilik restoran bertanya, kenapa Hari tidak ikut ke sana? Duri menjawab bahwa dia tidak akan pergi lagi bersama kakaknya. Dengan lembut, pemilik resto mengusap kepala Duri sambil berkata, aku suka melihat kalian berdua memesan makanan dalam satu paket. Pemilik restoran kemudian berjalan keluar untuk melihat cuaca karena mendung. Duri kemudian memandangi sop ikan itu, lalu dia teringat dengan kakaknya, di mana kakaknya suka mengomel ketika dia makan tteokbokki dengan terburu-buru. Tapi Hari suka memberikan sop ikan miliknya untuk Duri. Lalu Duri tersadar dari lamunannya karena Gembi muncul. Saat sedang memakan supnya, mereka mendengar suara teriakan pemilik resto. Mereka kemudian berlari keluar dan hujan turun sangat lebat. Gembi dan Duri melihat pemilik resto dibawa oleh makhluk serigala dan wanita bersayap. Kedua makhluk itu kemudian membuka pintu dimensi dan mereka akan memasuki itu. Gembi dan Duri berusaha menghentikan mereka, namun mereka menghiraukannya dan terus berjalan memasuki pintu dimensi. Sehingga membuat Duri dan Gembi masuk juga ke dalam pintu dimensi itu. Dan saat pintu dimensi hendak tertutup, tiba-tiba Gibi datang entah dari mana. Lalu pintu dimensi tertutup dan hilang. Kedua makhluk itu berhasil masuk ke dalam dimensi lain. Dimensi itu memperlihatkan sebuah hutan. Mereka membawa pemilik resto ke dalam hutan tersebut. Kemudian disusul Duri dan Gembi yang sampai di sana. Lalu pintu dimensi tertutup. Mereka terlihat bingung tentang keberadaan mereka. Mereka akhirnya berjalan memasuki hutan itu. Lalu Duri melihat sebuah bangunan tua dan terbengkalai. Mana keberadaan mereka yang sebenarnya ya? Sementara itu, Hari, Gembi, dan Kang Lim masih memikirkan di mana keberadaan Duri. Tiba-tiba sumber energi Sinbi menjadi mati nyala, dan mengeluarkan bunyi. Rupanya hal itu menandakan jika terjadi sesuatu kepada Gembi. Lalu muncul Kibi yang mengatakan jika Gembi dan Duri pergi ke dunia paralel lain. Kibi lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka dan mengatakan,
jika Gembi dan Duri berada di dunia paralel yang berbeda. Kang Lim dan Hari bertanya apa maksud dari dunia paralel. Namun Kibi mengatakan sebaiknya mereka segera pergi karena waktu mereka tidak banyak. Kibi lalu membuka pintu dimensi dan mengajak mereka untuk menaiki tongkatnya. Namun Kang Lim melarang Hari karena terlalu berbahaya. Hari kemudian teringat pertengkarannya dengan Duri. Dan dia pun menaiki tongkat Kibi disusul Kang Lim dan juga Simbi. Lalu mereka pun memasuki pintu dimensi. Dan part pertama dari movie 3 Simbi Apartment The Movie The Dimensional Goblin and the Seven Birds ini selesai. Tunggu part berikutnya ya. Bye-bye.